Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ini kok kecil banget ya? Ini gimana cara ngebesarinnya ya? Ntar ya bu, mulai tutorial dulu. Oh gitu caranya. Tinggal digituin aja sih. Oke. Yuk, tinggal diginiin aja. Anjay. Oke, yuk lagi. Anjay. Lagi ya. Anjay. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Arif Maulana Buldani dari kelas 12A2. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang peta konsep yang telah saya buat, yaitu tentang polimer dan makromolekul. Nah, ini peta konsep yang telah saya buat. Mana? Oh ya, lupa. Tutup Pak, sorry. Dikecilin dulu. Gimana cara kecilinnya tadi? Oh gitu. Kita tinggal diginiin, lalu pindah ini ke sini. Nah, inilah peta konsep yang telah saya buat. Sorry, barusan HP saya tiba-tiba mati. Nah, kita lanjut ke penjelasan. Kita akan menjelaskan yaitu bagian polimer dahulu. Polimer itu adalah molekul makromolekul yang terbentuk dari rantai panjang molekul-molekul kecil yang berulang yang disebut monomer yang saling berikatan melalui reaksi kimia yang bernama polimerisasi. Nah, polimer ini bisa dibedakan berdasarkan asalnya, sifatnya, dan berdasarkan reaksi pembentukannya, serta berdasarkan monomernya. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan berdasarkan asalnya. Polimer berdasarkan asalnya dibagi menjadi polimer alam, polimer sintesis. Nah, polimer alam ini yang terbentuk alami dari makhluk hidup, contohnya pati, protein, selulosa, dan lain sebagainya. Sedangkan polimer di sini adalah buatan manusia yang melalui reaksi kimia, contohnya plastik, karet, nilon, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu berdasarkan sifatnya. Polimer berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu termoplastik, yang kedua termoset, yang ketiga elastomer. Nah, yang termoplastik ini melunak saat dipanaskan, mudah dibentuk ulang, bisa didaur ulang, contohnya PP atau PVC, dan lain sebagainya. Sedangkan termoset mengeras permanen saat dipanaskan, tidak bisa dibentuk ulang. Nah, contohnya bakelit, epoksit, melamin, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir adalah elastomer. Elastomer itu elastis, bisa melegang lalu kembali terus pulang, contohnya itu seperti karet SBR itu, dan lain sebagainya. Dan terus yang ketiga itu berdasarkan reaksi pembentukannya. Nah, polimer berdasarkan reaksi pembentukannya itu dibagi menjadi 2, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Nah, polimer adisi terbentuk dari penambahan monomer berikatan lengkap tanpa melepaskan molekul kecil, contohnya polietilena, terus PVC, dan lain sebagainya. Terus sedangkan polimer kondensasi terbentuk dari reaksi gugus fungsi monomer sambil melepaskan molekul kecil seperti air, contohnya seperti nilon, protein, serta selulosa, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini polimer itu berdasarkan monomernya. Nah, itu ada 2, yaitu homopolimer dan copolimer. Nah, yang homopolimer ini satu jenis monomer, sedangkan yang copolimer itu 2 atau lebih jenis monomer berbeda. Contohnya itu seperti ini.
contohnya yang homopolimer dan yang komopolimer. Nah, selanjutnya kita akan membahas molekul. Sebelum itu kita akan pindah dulu. Nah, akhirnya kita pindah juga ke penjelasan yaitu tentang makromolekul. Nah, makromolekul sendiri memiliki pengertian seperti molekul yang sangat besar dan kompleks dan terdiri dari ratusan hingga ribuan unit molekul kecil yang disebut polimer. Mereka bersama membentuk polimer seperti protein, asam nukleat, dan lain sebagainya. Nah, makromolekul ini dapat dibedakan berdasarkan karbohidrat. Nah, makromolekul berdasarkan karbohidrat yaitu jelas senyawa karbon besar polimer yang tersusun dari subunit monomer monosakarida melalui ikatan glicosid. Fungsi utama sebagai energi dan struktur sel. Pengelompokan karbohidrat itu ada 4. Yang pertama monosakarida, itu adalah gula tunggal, contohnya glukosa, dan lain sebagainya. Yang kedua itu disakarida, 2 monosakarida, contohnya sukrosa dan laktosa. Yang ketiga itu oligosakarida, itu adalah 3 sampai 10 unit monosakarida. Nah, yang keempat tuh polisakarida. Nah, polisakarida itu unitnya itu lebih dari 10 unit membentuk rantai polimer. Nah, yang kedua itu makromolekul berdasarkan protein. Nah, pada bagian ini dibagi berdasarkan strukturnya yaitu primer, sekunder, tersier, kuaterner. Nah, fungsinya enzim, struktural, transform, dan lain-lain. Atau bentuk fisiknya itu adalah globular dan serabut atau fibrosus. Molekul raksasa bisa dibilang polimer dan tersusun dari subunit lebih kecil yaitu asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida yang membentuk rantai panjang peptida, lalu melipat menjadi struktur 3 dimensi dengan fungsi spesifik seperti enzim, struktural, transport, atau pertahanan. Nah, yang terakhir ini itu adalah molekul berdasarkan lipid. Nah, lipid itu adalah kompos senyawa organik besar yang bersifat hidrofobik dan adalah tidak larut pada air dan nonpolar, meliputi lemak, minyak, dan lain sebagainya. Berfungsi penting sebagai penyimpan energi cadangan, pembentukan membran sel, isolasi termal, pelindung organ, dan prekursor hormon. Meskipun tidak selalu merupakan polimer sejati seperti makromolekul lain, lipid tersusun dari asam lemak dan gliserol, bisa diartikan pada lemak atau komponen lain dan sangat krusial bagi struktur dan fungsi sel. Nah, berdasarkan lipid ini dibagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh dengan ikatan tunggal berbentuk padat dan umum dari sumber hewan. Dan lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap berbentuk cair seperti minyak dan umumnya berasal dari nabati serta lebih sehat. Dan itulah penjelasan dari saya tentang polimer dan makromolekul, dan ini adalah tentang konsep yang sudah saya jelaskan. Sudah cukup lama saya duduk dan menjelaskan tentang peta konsep setelah saya jelaskan tentang polimer dan makromolekul. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin memberikan satu penting, yaitu di sebuah bidang ada sepasang kekasih dan memiliki pion yang sangat bagus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.